Ya pemirsa, kita balik lagi. Nah, jadi kita masih bakal lanjut lagi tentang ngobrol-ngobrol kita dengan Dwi Saputri, ya merupakan salah satu mahasiswa dari farmasi yang tentunya juga kali ini masih menceritakan tentang ya pengalamannya ya, itu dalam video apa namanya memenangkan salah satu ajang yang diselenggarakan oleh Kemendikti Saintek. Nah, dan pasti juga ini berkaitan dengan literasi budaya literasi ya. Dan pasti juga ini kalau Putri sendiri mungkin mengangkat tentang budaya di Aceh Tengah ya, Iya, dalam Pak. video tersebut ya. Iya, Pak. Nah, jadi mungkin kalau misalnya apa pemirsa atau teman-teman pengen tahu, mereka masih bisa menyaksikan nggak sih video itu di mana tuh yang Masih bisa di YouTube saya dengan nama Dwi Saputri, Pak. Oke. Dwi Saputri _10. Oke, Dwi Saputri _10 ya. Iya, Pak. Nah, jadi di situ kalau misalnya teman-teman pengen lihat hasil karya Putri dan juga teman-teman ya, dan tentunya juga itu sangat bagus sekali ya. Apalagi juga kerjasama antara tim UBN TV juga Iya, ya Pak. pada saat itu ya. Dan teman-teman itu banyak yang mendukung juga sehingga juga melahirkan sesuatu yang oke. Oke, Putri mungkin saya juga pengen tahu juga ya kalau di Aceh Tengah itu atau di Takengon seperti saya sampaikan tadi itu kental sekali ya budaya-budayanya dan juga di wilayah-wilayah Aceh lainnya ya. Iya. Coba kalau di Takengon ya menurut saya pribadi kayak juga mungkin agak lebih banyak gitu ya Iya, Pak. budaya-budayaannya gitu. Nah, jadi mungkin yang masih sekarang menjadi sesuatu yang menjadi kebanggaan yang masih sering ditampilkan gitu yang si Putri yang Dwi tahu tuh apa aja sih, si tarian-tariannya atau juga mungkin lagu-lagu apa gitu daerah. Yang sangat paling unggul ditampilkan dari Kabupaten Aceh Tengah itu, Pak, tari guelnya, Pak. Guel, Tari guel, kemudian didong, Pak. didong. Iya, Pak. Oke, nah itu Didong tentang itu. apa ya? Bisa menceritakan tentang apa gitu, ada filosofinya tari itu. Di tari guel, Kalau bisa yang apa tadi kata yang gajah putih itu apa? oh, yang gajah putih, Pak, yang di tari guel menceritakan seorang gajah putih dengan temannya ini, Pak. Oke, nah jadi itu si Dalam semua. ada kayak perjuangan-perjuangan atau Para apa. perjuangan yang dulu, para nenek moyang kita yang dulu, Pak. Oke, nah dan pastinya juga ini bagus sekali ya karena juga Putri salah satu mahasiswa atau juga mungkin di generasi Gen Z sekarang itu yang ya semakin berprestasi banyak sih gitu. Kalau Gen Z sekarang itu memang luar biasa sekali ya. Jadi meskipun juga mungkin ada ya, sorry to say, mungkin ada yang cuek, tapi enggak. Saya lihat itu banyak mereka tuh benar-benar ya lebih oke, lebih pintar gitu ya. Apalagi juga di zaman sekarang ini gitu ya, yang tentunya juga semakin banyak medianya ya. Nah, jadi ya mungkin yang malas baca bisa melalui e-book atau tontonan video dan lain sebagainya gitu. Nah, jadi kalau misalnya menurut dari Dwi sendiri ya, makna literasi gitu, kalau di era digital sekarang ini apa tuh bisa dimaknai seperti apa sih? Menurut Dwi sendiri, Pak, literasi itu bukan hanya soal membaca buku, tapi juga menganalisis, menginformasikan, serta mengkreasikan, inspirasikan dari diri sendiri kita, Pak. Oke, yang pasti juga itu untuk memperkuat diri sendiri juga ya. Iya, Pak. Nah, jadi kalau misalnya kondisi budaya literasi di kalangan mahasiswa sekarang itu, kalau bisa dari lingkungan Dwi sendiri mungkin bahkan dari Iya, diri Pak. sendiri ya, itu apakah meningkat atau juga ya cuek-cuek aja, apalagi juga sekarang banyaknya mungkin ya serbuan game-game online atau Iya, apa Pak. itu berpengaruh nggak sih dengan minat atau ya kondisi budaya literasi kita sekarang ya, terutama dalam membaca seperti apa? Menurut Dwi, Pak, dari lingkungan sekarang, Pak, ya, literasi itu sangat menurun, Pak. Oke. Literasi mungkin dengan membaca buku, karena dengan adanya media sosial mereka teralihkan isu, Pak, tidak lagi membaca buku, hanya asik scroll TikTok, Pak. Nah, mungkin melalui video konten kreatif literasi ini, Pak, bisa membantu para mahasiswa, para teman-teman Dwi untuk lebih giat lagi dalam membaca melalui konten literasi ini, Pak. Oke, nah terus kalau misalnya untuk peran dari video konten kreatif ini itu dapat menjadi sarana ya Iya, untuk Pak. meningkatkan minat literasi ya. Iya, Pak. Oke, nah pasti kalau juga ini kalian kemasnya dengan tren-tren sekarang ini gitu Iya, ya. Pak. Oke, nah terus kalau misalnya selain itu, kalau misalnya selain Dwi sendiri atau juga teman-teman lain, ada nggak sih ya mungkin sekarang ini juga mungkin
apa ya, di akunnya gitu Iya, ya, baik Pak. itu di TikTok atau apa gitu. Mungkin banyak membuat konten-konten yang tentunya juga bermanfaat gitu ya. Ada nggak ya? Ada Pak, di antara teman Dwi 1-2 yang aktif dalam membuat konten literasi Pak. Seperti mereka mengikuti seperti Jeromi, Sadam Permadana. Oke. Itu yang juga menginspirasi Itu ya. yang menginspirasi mereka Pak Oke. dalam membuat konten literasi di akun-akun mereka sendiri Pak. Nah, jadi seperti kita tahu kalau misalnya kalau di apa ya, kalau diri sendiri itu kan backgroundnya mahasiswa farmasi ya. Iya Pak. Nah, terus juga bagaimana nih mungkin apa istilahnya ya, bisa memberikan edukasi yang menghibur tentunya Iya, Pak. buat ya para follower atau juga mungkin para teman-teman di TikTok, Instagram itu yang bisa mengangkat dunia farmasi. Ada nggak sih melalui apa gitu? Pernah nggak sih buat gitu seperti itu? Melalui YouTube Pak ya. YouTube atau apa? Tentang salah satunya tentang bagaimana cara mengedukasikan antibiotik Pak. Oke. Nah, karena menurut Dwi banyak sekali dari masyarakat atau bahkan teman-teman kita tidak hanya istilahnya mengkonsumsi obat itu tidak sesuai dengan resep dokter Pak. Panas sedikit langsung memberi paracetamol, analgetik, padahal itu semua ada SOP-nya Pak. Tidak boleh sembarangan Pak. Makanya bisa menyebabkan resistensi Pak karena minum antibiotik tanpa dari resep dokternya. Itu yang sangat-sangat saya edukasikan saat ini Pak. Mulai dari platform saya di Instagram dan TikTok Pak. Oke, nah itu bagus sekali ya, Iya, Pak. karena kan seperti Dewi sampaikan tadi, jadi mungkin melalui di media sosial, baik itu di story atau di feed atau di TikTok juga gitu ya. Nah, jadi hal seperti itu kan orang pasti banyaknya mendapatkan dari situ gitu Iya, ya Pak. kan. Karena kan kalau misalnya mungkin konsultasi sama dokter mungkin merasa malas, wah ini malas nih ada biayanya segala macam. Iya, Pak. Nah, jadi mereka tuh bisa menemukan informasi apalagi juga yang akurat ya, karena kan Dwi emang mahasiswi dari farmasi ya, jadi Iya, emang lebih tahu banyak dibandingkan dengan orang di non farmasi itu bagaimana tentang misalnya obat yang baik ya segala macam gitu ya. Oke, kalau saat ini, nah itu mungkin yang platform yang paling oke kalau untuk menurut dari pantauan atau riset dari Dwi atau juga setidaknya dari teman-teman Dwi sendiri itu platform digital yang paling oke supaya juga mungkin untuk kita bisa memberikan pengetahuan melalui literasi video konten kreatif itu yang mana sih yang sekarang mungkin yang lebih oke, yang lebih gampang atau apa gitu? Menurut Dwi Pak, platform yang sangat gampang digunakan itu dari TikTok Pak. Karena fitur-fitur TikTok tuh menghadirkan tidak membosankan bagi generasi Gen Z sekarang Pak. Dan bahkan 99% riset dari Jeromi Pak bahwa Gen Z ini setiap harinya men-scroll TikTok Pak. Makanya Dwi sangat merekomendasikan dengan aplikasi TikTok tadi Pak. Iya, nah karena juga mungkin untuk engagement dan juga karena kalau di TikTok tuh kalau nggak salah ya itu mungkin nggak hanya menjadi tidak hanya follower kita yang bisa karena dia juga sebuah video itu pasti juga akan bukan FYP juga sih, itu akan jadi FYP ke orang-orang kan. Iya, akan masuk, jadi tidak hanya follower, beda dengan Instagram mungkin yang hanya follower kita gitu yang bisa mengakses kan. Iya, kecuali mungkin mereka merepost atau apa gitu, tapi kalau di TikTok kan itu tidak hanya buat orang yang menjadi follower kita yang mengikuti kita atau berteman dengan kita gitu ya, tapi juga di luar itu juga gampang gitu ya. Oke, nah jadi sejauh ini gebrakan-gebrakan selanjutnya apalagi ini mungkin yang bisa dilakukan sama Dwi nih untuk ada yang lagi mempersiapkan apa gitu sekarang ini? Saat ini Pak, alhamdulillah saya bersama tim sudah lolos dalam perlombaan abstrak Pak di Universitas Bengkulu Pak. Nah saat ini kami sedang masuk sebagai grand finalisnya Pak. Wow. Sedang membuat full paper yang alhamdulillah tadi malam sudah kami segera kumpulkan dan pengumumannya mungkin seminggu ke depan Pak untuk menjadi juaranya Pak. Iya, nah itu juga yang namanya tadi?
LKTI Pak. LKTI Dan abstrak. kami sudah lolos sampai ke tahap grand finalnya Pak. Oke, nah itu juga mungkin pengetahuan baru juga nih buat teman-teman di rumah yang mungkin belum tahu itu seperti apa sih lombanya gitu. Mungkin bisa cerita sedikit. Lombanya itu kita mengirimkan ide atau gagasan kita Pak. Kan di situ kita diberi berbagai tema pilihan mulai dari pendidikan, kesehatan, dan lingkungan. Nah ini Dwi pilih tentang pendidikan Pak. Oke. Mengangkat judul bagaimana menghadapi burnout bagi mahasiswa Pak. Oke, apa sih sulit burnout? Burnout kan sekarang Pak mahasiswa Burnout ya? burnout. Oke, burnout. Oke, saya begitu ya. Kan sekarang banyak mahasiswa Pak yang tidak jarang kita dengar dikit-dikit bunuh diri akibat benar-benar. akademik. Ya. Nah, mungkin dari solusi dan berbagai strategi yang kami lakukan, yang kami usulkan, itu dapat mengurangi atau mencegah terjadinya itu pada mahasiswa di Indonesia, Pak. Oke, nah menarik juga ya. Nanti Iya, mungkin Pak. di sesi selanjutnya kita lanjutkan lagi sedikit. Nah, karena juga ini selain yang prestasi dari video konten tadi, nah ternyata nih dia lagi mempersiapkan gitu ya. Iya, Nah, Pak. jadi untuk untuk next lombanya dan kita tanya lagi. Oke, jangan kemana-mana, kita break dulu. Kita akan kembali di sesi terakhir, tentunya juga di Yubi Talk Show bersama kita berdua di sini.